untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, hari ini temanya perihal kehidupan yang baru. Ya, kehidupan yang baru itu penting kita pahami bagaimana ini masuk dengan kehidupan baru ini. Nah, karena kehidupan baru ini bukan berbicara tentang pakaian baru, rumah baru, ya, tapi ada satu perubahan yang betul-betul orang bisa saksikan kehidupan itu. Mari kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan atas segala kasih-Mu sebagai Tuhan saat ini. Engkau berikan kami kesempatan sama-sama belajar tentang firman-Mu. Biar Tuhan kesempatan ini kami gunakan sebaik-baiknya untuk Kau berbicara kepada kami. Sehingga setiap perkataan dan tindakan kami sesuai dengan arahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirman Engkau, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Bagaimana suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, jadi kita lihat Tuhan, kita mulai dari Yehezkel, pasal yang ke-36. Yehezkel, pasal 36, ayat 26. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Setelah saya bacakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudaraku, ini kerinduan Tuhan, tapi kerinduan ini tidak pernah tercapai kalau dari manusianya juga tidak ada kerinduan. Nah, jadi perubahan itu terjadi, ya dikatakan terjadi sampai perubahan itu nyata. Jadi kalau hanya sekedar semboyan saja, itu enggak terjadi apa-apa. Maka dalam percaya dikatakan perubahan itu dikatakan perubahan ketika itu terjadi dengan nyata. Nah, jadi ini perubahan itu terjadi oleh karena memiliki sikap yang rindu untuk berubah. Tuhan tidak pernah berubah karena Dia sudah kekal, tapi yang berubah adalah kita. Nah, Tuhan punya kerinduan. Aku memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru. Nah, dua hal, hati yang baru dan roh yang baru. Roh ini pribadi manusia itu sendiri. Ya, jadi bukan roh yang lama, tapi roh yang baru. Maka dikatakan dalam 2 Korintus, siapa yang dalam Kristus dia ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya di sini kehidupan kita dalam Tuhan itu mengalami suatu perubahan, yaitu roh yang baru dan hati yang baru. Tapi ini bisa terjadi kalau kita memiliki sikap untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Maka pentingnya doa itu, yaitu doa permohonan. Doa permohonan kita kepada Tuhan, kita mau perubahan yang terjadi ketika kita berkata, aku rindu Tuhan. Memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Jadi kita tidak bisa mengharapkan orang lain. Orang lain hanya sekedar menopang dalam doa. Tapi yang paling pokok adalah kerinduan kita supaya kita memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Nah, karena kita tahu Tuhan itu punya kuasa tanpa batas. Tapi Tuhan tidak mau melanggar aturan-aturan yang ada pada diri kita. Di mana Tuhan katakan Dia memberikan kita kebebasan untuk menentukan pilihan. Orang bilang free will. Jadi kalau kita menyerahkan kebebasan kita kepada Tuhan, aku mau rindu, aku mau taat, aku mau berubah. Nah, Tuhan bekerja dengan sat. Tuhan bekerja dengan luar biasa.
Dari kuasa Tuhan dapat menyatakan ketika kita ada penyerahan total, totally surrender, betul penyerahan ini. Maka pentingnya doa sering digaungkan dalam kudus ini menuju kepada kehidupan hati yang baru dan roh yang baru. Jadi itu paling utama, ini secara primer kita minta kepada Tuhan. Jadi kita tidak meminta kepada kebutuhan sekunder, yaitu ya kebutuhan jasmani ya. Enggak. Kalau jasmani ini Tuhan katakan, jangan kamu khawatir apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tuhan katakan jangan kamu khawatir, itu saja. Tapi untuk perubahan pada sebuah nilai, yaitu hati yang baru dan roh yang baru, ini membutuhkan penyerahan diri. Nah, kalau kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Aku mau berubah, aku mau rindu memiliki hati yang baru dan roh yang baru, dan terjadi. Maka kita dalam kudus ini perlu saling menopang, saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun, sehingga tercipta atau tercapai yang namanya hati yang baru dan roh yang baru. Nah, kita satu yang lain ada saling keterbukaan, karena keterbukaan adalah awal dari sebuah pemulihan. Tapi kalau kita tertutup, tidak terjadi pemulihan apa-apa. Sama-sama tapi tidak bersatu. Nah, Tuhan rindukan kesatuan itu terjadi lewat keterbukaan, dan kita tidak perlu malu. Apa adanya kita cerita, cuman jangan juga gaungkan keluar ya. Tapi untuk dalam sebuah komunitas kita, dalam the power of love ini perlu keterbukaan. Sehingga kita bisa mengenal lebih dalam apa kebutuhan rohani masing-masing. Salah satu penyebab kenapa orang tidak pernah taat kepada firman Tuhan, karena dia belum memiliki hati yang baru. Ya, belum memiliki hati yang baru. Kenapa? Kalau orang yang belum memiliki ini cenderung kepada pemberontakan. Nah, jadi aku akan memberikan hati yang taat, hati yang taat. Nah, jadi ketaatan itu bermula ketika orang menyerahkan diri pada Tuhan dan dia terbuka apa adanya keberadaannya. Jadi di hadapan Tuhan kita tidak bisa bersandiwara. Tuhan tahu semua kondisi, keadaan, situasi sampai kepada bagian yang terdalam dalam hidup kita, Tuhan tahu. Salah satu saudaraku ini saya cerita pada diri saya. Saya tidak cerita kepada diri orang lain. Nah, saya sendiri saudaraku dulu punya kelemahan yang buruk lah katakan. Buruknya di mana? Saya mudah tersinggung. Kalau saya tersinggung, itu lebih duluan eh, tindakan saya bereaksi daripada perkataan saya. Itu salah satu bagian yang saya perdoakan. Dan saya katakan, Tuhan, saya tidak mau kondisi ini melekat pada diri saya. Terlebih saya sudah menyerahkan diri jadi hamba-Mu. Aku rindu Tuhan, supaya ada perubahan, yaitu memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Nah, situasi ini membuat saya mendekat dengan Tuhan. Dan saya katakan kepada Tuhan, aku tidak mampu merubah diri saya. Tapi aku punya kerinduan Tuhan. Engkau punya kuasa tanpa batas mengerjakan dalam hidupku. Sebagai tindakan yang saya lakukan, saya puasa. Saya bisa puasa 1 bulan puasa, saudaraku. Jadi pagi, siang tidak makan, hanya buka sore. Selama sebulan saya coba.
Dan dalam akhir lagi bulan itu, saya puasa 3 hari total, tidak makan dan tidak minum. Itu saya lakukan, saudara. Kenapa saya lakukan ini? Karena merindukan hati yang baru dan roh yang baru ini. Karena jemaat Tuhan tertarik bukan dari perkataan kita yang indah ditata dengan kata-kata, tapi juga jemaat Tuhan menilai dari sikap tindakan. Sesuai nggak perkataan dengan tindakan? Ini yang menjadi satu pergumulan. Jadi saya ambil puasa itu tujuannya supaya perkataan dan tindakan saya sesuai. Dan saya berdoa sudah. Bahkan saya minta kuasa Roh Kudus menguasai seluruh alam kehidupan saya, roh, jiwa, dan tubuh saya. Ketika saya berkata seperti Pak Tuhan, saya pribadi dalam doa saya, Tuhan tidak pernah pelit-pelit. Dia memberikan semuanya sebatas kerinduan kita kepadanya. Kita sungguh-sungguh. Jadi saudaraku, untuk kita mengalami hati yang baru, roh yang baru, atau hidup baru, itu dimulai dari kerinduan. Ketika kita rindu, itu menjadi langkah dasar. Kedua, tindakan kita. Jadi tidak cuma, tapi tindakan kita dalam kita berhubungan dengan Tuhan, kita bertindak. Apa yang kita lakukan tindakan itu? Kita konsentrasi kepada kuasa Tuhan yang mampu mengubah kita pada kehidupan yang baru. Jadi setiap hari kita konsentrasi ke situ. Segala bagian hidupku, aku sendiri tidak mampu mengubahnya, aku tidak punya kesanggupan apa-apa, tetapi Tuhan punya kemampuan tanpa batas, bisa mengubah. Jadi konsentrasi kepada kuasa Tuhan, mampu mengubah semua itu. Dan yang ketiga, saudaraku, ada test case. Ada ujian. Ujiannya apa? Kita diuji untuk mengalami hal-hal yang memancing kita untuk kembali kepada hidup yang lama. Tapi karena kita sudah punya kerinduan, ada tindakan kita. Kita tidak mudah terpancing. Kita kembali lagi berdoa kepada Tuhan. Tuhan, mampukan aku untuk tidak terpancing kepada masalah-masalah seperti ini. Saya melakukan benar-benar mengalami kehidupan yang baru. Maka saudara Tuhan dalam hidup ini perlunya sebuah komunitas. Di sana kita saling menguatkan sama menopang. Dikatakan dalam Efesus pasal 5 ayat 20 dan 21. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Dasarnya apa kita mengucap syukur? Karena Tuhan sudah mengubah kita pada satu kehidupan yang baru, roh yang baru, hati yang taat. Jadi kita punya dasar. Jadi saya percaya kita masing-masing punya dasar alasannya kita mengapa mengucap syukur. Ya, salah satunya saya sendiri mengucap syukur karena perubahan nilai kepada yang lebih baik. Tuhan mampu mengubah kehidupan saya dari hidup yang lama kepada hidup yang baru. Dan saya bersyukur itu. Banyak hal yang lagi Tuhan kerjakan dalam diri saya bersyukur. Saya bisa sabar bukan karena kesabaran saya, tapi karena Tuhan dengan kesabaran. Saya bisa setia bukan karena saya punya kesetiaan, tapi Tuhan memberikan semuanya itu. Jadi banyak hal dasarnya untuk mengucap syukur. Maka dalam komunitas ini, kita sangat penting ada satu hubungan dengan lain, seperti mata rantai yang terputus. Ada segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus.
Jadi kita untuk syukur fokusnya adalah nama Tuhan dimuliakan. Bukan kita, tapi fokusnya ungkapan syukur kita ya, tertuju kepada Tuhan. Dan nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Kita bisa berkata, dia makin besar, aku makin kecil. Dia makin bertambah, aku makin berkurang. Jadi kita betul-betul menekan ego kita, egosentrisnya. Kita menekan dan kita mengutamakan Tuhan atas segala galanya. Berkata, hidupku ini bukannya aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Nah, kalau kita berkata seperti itu, saudaraku, ada hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan nyatakan. Salah satu bentuk Tuhan nyatakan, terbuka peluang-peluang untuk kita melayani. Tanpa kita minta, peluang-peluang itu terjadi. Yang kedua apa? Tuhan kirim jiwa-jiwa yang rindu dan haus akan kebenaran. Untuk kita bisa layani secara pribadi tempat kita berpraktek menerapkan firman Tuhan. Kalau kita berubah dan kita bisa bersaksi bagaimana perubahan terjadi, itu menjadi daya tarik yang luar biasa bagi orang mendengarkannya. Maka setiap hari Senin pagi kita 2 atau 3 orang diberikan kesempatan untuk membagi hidup, pengalaman hidup kita, bagaimana kita mengalami sendiri dan ada dasar firman Tuhan yang kita bisa ungkapkan. Jadi kesaksian kita orisinil, asli. Kenapa? Karena kita bisa berubah karena percaya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Jadi kita minta syukur karena ada nilai-nilai yang perubahan yang baru, kehidupan yang baru. Yang terakhir, Efesus 5 ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang pada yang lain dalam takut akan Kristus. Jadi kita, saudaraku, saling menghormati, saling menganggap yang lain lebih utama dari kita bangun hubungan komunikasi yang lebih baik. Maka kenapa dulu kita buat jaringan komunikasi itu tujuannya itu supaya kita lebih erat satu yang lain. Jadi tidak tertuju kepada kami sebagai pengurus, tapi sesama juga ada hubungan begitu erat sekali. Jadi seperti mata rantai yang atap nggak putus, sehingga kuat, tidak mudah digoyahkan. Makanya kehidupan kita akan mengalami satu kehidupan yang dari hari ke hari terus diperbarui. Jadi topik pada hari ini yaitu kehidupan yang baru. Berbicara bukan secara lahiriah, tapi berbicara tentang rohaniah dari perkataan dan tindakan kita itu menjadi satu kesaksian yang hidup. Kita membangun hubungan satu dengan yang lain semakin erat, semakin akrab. Dan juga kita bisa mengampuni orang lain sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita. Kita menerapkan nilai-nilai seperti itu. Dan saya percaya kalau ini kita lakukan yang sungguh-sungguh terdasar hati kita yang terdalam, maka kita akan menjadi saksi Tuhan yang orisinil. Kita tidak mengutip punya orang lain, tapi kita ceritakan bagaimana pengalaman pribadi kita diubahkan oleh Tuhan. Dan ini dampaknya luar biasa. Inilah firman Tuhan hari ini, supaya hari ke hari kita menerapkan nilai-nilai bagaimana kehidupan baru itu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kamu sudah berhenti berbicara, tapi Rohmu bekerja atas kami, sehingga kami bisa menampilkan kehidupan yang baru, yang Tuhan sudah ubah, Tuhan kerjakan. Kami memiliki hati yang taat, kami memiliki kehidupan yang betul-betul nyata karena Tuhan
yang sudah memberikan kemampuan kami berubah. Bukan kami, tapi Tuhan mengerjakan kami. Kerinduan kami terdalam. Tuhan sudah dengar, sehingga kehidupan kami ini menampilkan kehidupan yang baru. Sungguh-sungguh nyata orang bisa saksikan perubahan itu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur semuanya. Kami mendapat nilai satu dengan yang lain lebih akrab lagi. Kami saling menopang, saling menguatkan, dan juga saling memberkati. Terima kasih Tuhan, inilah kami sudah berdoa, bersyukur, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Serahkan kepada hambanya, Tiar. Ya, baik. Terima kasih Pak Sumarti buat pernyataan yang sudah disampaikan.